warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni SSDMkes. Saya berasal dari Institusi Akademi Kebidanan Budi Mulia Palembang dengan NIDN 0213038441. Pada semester ini, saya mengampu mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan dengan bobot SKS sebanyak 5 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat memahami konsep-konsep dasar asuhan kehamilan, adaptasi fisiologis dan psikologis pada ibu hamil, kebutuhan gizi ibu hamil, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, kebutuhan-kebutuhan pada ibu hamil, keterampilan prosedur klinis asuhan kebidanan kehamilan, deteksi dini komplikasi kasus kehamilan, serta kegawat daruratan. Untuk penempatan mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan dilaksanakan pada semester 3. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan melakukan pendekatan student-centered learning dengan metode demonstrasi, simulasi, small discussion group, ataupun dengan case study dan brainstorming. Untuk materi yang diberikan dalam sebanyak 16 kali pertemuan dengan 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester pada minggu ke-8 serta 1 kali pertemuan ujian akhir semester pada minggu ke-16. Bobot penilaian pada materi asuhan kebidanan kehamilan dilihat dari kehadiran mahasiswa, penilaian ujian tengah semester, penilaian ujian akhir semester, serta penilaian penugasan berupa penugasan individu dan penugasan kelompok. Demikianlah sedikit gambaran dari saya berkenaan dengan mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Semoga dapat memberikan gambaran tentang mata kuliah yang saya asuh. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali sepertinya ya. Mudah-mudahan walaupun sudah banyak pembelajaran hari ini, kalian tetap semangat sampai nanti kita selesai perkuliahan di hari ini ya. Amin ya rabbal Amin. Ya, apakah teman-temannya sudah berkumpul semua di ruangan ini atau adakah yang memang belum hadir? Ini ada absensinya, tolong diisi ya. Ditandatangani seperti biasa sesuai dengan kehadiran kalian ya. Oke. Sambil berjalan absensinya, kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum kita memasuki materi kita pada minggu ini, apakah masih ada yang ingat kemarin itu kita belajar apa sih tentang asuhan kehamilan? Apa yang kita pelajari minggu kemarin? Ada yang ingat? Ya, tidak boleh? Tidak nyaman pada ibu hamil TM1 dan 2. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang ketidaknyamanan pada ibu hamil. Kalau ingat ibu hamil itu rentang trimesternya ada trimester 1, 2, dan 3. Kita kemarin sudah belajar tentang ketidaknyamanan pada TM1 dan TM2. Berarti minggu ini kelanjutannya begitu ya? Ya. Ada yang masih ingat? Kemarin itu kira-kira ketidaknyamanan pada ibu hamil TM1 dan TM2 itu apa sih? Ya boleh, silakan. Apa kira-kira? Mual muntah, Mual muntah, nyeri pada pinggang, nyeri pada pinggang, lelah yang berlebihan, lelah yang berlebihan. Ada lagi yang lain? sering BAK, Sering buang air kecil, begitu ya. Dan banyak lagi perubahan-perubahan fisiologis yang mengakibatkan ketidaknyamanan. Pada minggu ini kita akan belajar tentang ketidaknyamanan pada ibu trimester 3. Sebelum kita masuk materi, ibu punya satu tayangan di slide. Coba kalian lihat, ini berkaitan dengan materi kita minggu kemarin. Ini ada satu kasus nih. Ada seorang perempuan, dia hamil 3 bulan. Kalau dia hamil 3 bulan berarti ibunya trimester
yang lain? Yang lain mana lagi? Ya, silakan. Misalnya makan makanan kering seperti kue atau biskuit. Oke, good. Misalnya memakan makanan itu terkondisir gitu maksudnya ya. Kalau dilihat dari sini, ini ketidaknyamanannya apa ya? Mual dan memang banyak terjadi pada ibu Oke, good job ya. Berarti sudah sedikit memahami dan sudah ingat ya kira-kira minggu kemarin itu kita belajar apa. Sekarang kita lanjutkan dengan ketidaknyamanan pada ibu hamil trimester 3. Lanjut ya. Oke, ketidaknyamanan trimester 3, kehamilan dan cara mengatasinya. Jadi otomatis kalau kita menemukan ketidaknyamanan, berarti kita harus memberikan solusi. Bagaimana cara mengatasinya? Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar adik-adik sekalian itu mampu memahami penyebab ketidaknyamanan. Kalau kita sudah tahu penyebab, maka adik-adik akan mampu untuk memahami serta menjelaskan kepada klien kalian bagaimana cara mengatasinya. Oke, lalu selanjutnya nih, kalian bisa melakukan prosedur asuhan kebidanan pada ibu hamil trimester 3 dengan ketidaknyamanan kehamilan. Misalnya hal-hal apa saja sih yang harus kita lakukan untuk mengatasi keadaan ibu? Sampai sini bisa diikuti? Bisa. Ya, nih. Untuk seperti bagan yang kalian lihat ya, kalau ada ibu hamil ini ibu hamil ini akan mengalami perubahan biologis yang membutuhkan adaptasi. Adaptasi itu apa? Adaptasi itu apa? Ayo, Pak. Ayo, adaptasi itu apa? Ya, silakan. Menyesuaikan dengan keadaan. Penyesuaian diri. Adaptasi itu bisa sendiri. Ayo diingat-ingat lagi ya. Oke, ketidakmampuan seorang ibu untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi yang sudah kita lalui, sudah kita pelajari kemarin ya. Ya, perubahan fisiologis ini. Maka dia itu akan mempengaruhi ketidaknyamanan. Jadi ada perubahan-perubahan tertentu yang mengakibatkan ibu menjadi tidak nyaman. Ya. Oke, ini yang pertama. Edema. Ada yang tahu edema? Ya. Apa? Ya, pembengkakan. Oke, good. Pembengkakan. Ini dari gambarnya sudah terlihat begitu ya, agak menyeramkan begitu ya. Ada yang kakinya sebesar ini? Alhamdulillah begitu ya. Untuk pembengkakan sendiri ada yang fisiologis dan ada yang patologis. Untuk fisiologis artinya apa? Masih normal. Apa? Apa Cindy? Keadaan masih normal. Ya, dalam batas normal. Berarti berkebalikan dengan patologis. Yang artinya apa? Kalau patologi apa artinya? Sabrina. Keadaannya berarti Lebih bahaya. ya, lebih berbahaya ya, di luar dari normal. Nah, sekarang kita lihat batasannya apa sih? Kapan dia dikatakan fisiologis dan kapan dia dikatakan patologis? Nah, ini dia dikatakan masih dalam tahap yang normal saja apabila terjadi pada daerah kaki dan hilang apabila diistirahatkan. Maksudnya diistirahatkan itu bagaimana? Bagaimana maksudnya diistirahatkan itu? Bagaimana maksudnya? Istirahat apa? Hah? Tidur atau misalnya duduk. Nah, seperti itu. Oke, good ya. Tidur misalnya ya. Kakinya diluruskan. Seperti itu ya. Kalau untuk patologis nih, walaupun dia sudah tidur, setelah bangun tidur pun tetap saja kakinya bengkak. Edemanya tidak hilang. Begitu ya. Lanjut. Oke, apa sih penyebabnya?
Ini penyebabnya adalah pembesaran uterus. Tekanan pada vena cava, elevasi ekstremitas bawah, serta kadar sodium meningkat. Salah satunya menyebabkan katarak ya. Kalau ibu-ibu hamil itu kan memang tidak dianjurkan untuk menggunakan pakaian ketat. Kalau misalnya kalian saja nih sedang tidak hamil kan? Kalau pakai pakaian ketat apa rasanya? Apa rasanya kalau pakai pakaian yang ketat? Sesak. Tidaknya? Tidak nyaman. Ya, jadi begitu ya. Apalagi ibunya dalam kondisi yang hamil. Ini sekarang yang kita bahas itu adalah ketidaknyamanan pada TN3. Artinya kehamilannya sudah sah. Kehamilannya sudah membesar. Ya, otomatis membuat hal-hal itu tentu tidak nyaman. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, hindari pakaian ketat, hindari makanan yang hindari duduk atau berdiri dalam jangka waktu lama. Makan makanan tinggi protein. Seperti yang kita ketahui, protein itu sangat baik sekali untuk pertumbuhan sel-sel tubuh. Ya, sedangkan garam, kalian tahu sendiri, garam itu mengikat air sehingga meningkatkan resiko untuk terjadinya edema. Sekarang nih, buang air kecil. Kemarin pada trimester 1 kita sudah membahas tentang ketidaknyamanan. Salah satunya adalah sering buang air kecil. Ini di trimester 3 ada lagi nih. Sering buang air kecil. Nih, penyebabnya adalah pembesaran uterus. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana sih kaitannya pembesaran uterus itu kok bisa menyebabkan Sering berbicara? Sering berbicara ya, Tomang. Ayo, Sabrina. Karena uterus membesar, jadi menekan kandung kemih, sehingga si ibu itu jadinya mau BAK terus. Nah, good. Ya, karena uterus yang membesar itu akan menekan kandung kemih. Kita balik lagi ke anatomi. Dari letak kandung kemih dan letak uterus. Karena memang letaknya itu antara depan dan belakang, sehingga apabila uterus besar dia akan menekan kandung kemih. Yang tadinya misalnya bisa diisi dengan 1 gelas air, kalau ditekan pasti muatannya lebih kecil. Jadi misalnya cuma bisa setengah gelas. Biasanya setiap 1 gelas baru buang air kecil, ini baru setengah gelas sudah buang air kecil. Jadi menyebabkan intensitasnya lebih sering. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, mengatasinya adalah mengosongkan kandung kemih pada saat terasa ingin buang air kecil. Jadi walaupun sering, tetapi tidak boleh ditahan. Oke, perbanyak minum air pada siang hari. Jangan nanti ibu hamilnya, Bu bidan saya ini pipis terus. Jadi supaya saya nggak pipis, saya nggak mau minum-minum. Biar saya nggak capek, bolak-balik ke kamar mandi. Boleh tidak? Karena ibunya akan kekurangan cairan. Oke, good ya. Karena ibu akan kekurangan cairan, jadi dia tetap harus minum. Tetapi itu tadi mungkin ya dia harus diberikan informasi bahwa hal itu merupakan hal yang fisiologis sehingga tidak menyebabkan kecemasan pada ibu ya, begitu ya. Nih, gusi berdarah, nah ini juga sering. Hal ini disebabkan karena peningkatan hormon estrogen. Hormon estrogen itu salah satu fungsinya adalah meningkatkan aliran darah. Karena dia meningkatkan aliran darah, kan di dalam tubuh kita sebelum hamil pun estrogen itu sudah ada ya. Pada saat dia hamil, estrogennya akan bertambah meningkat. Sedangkan salah satu hal dampak dari adanya estrogen itu adalah peningkatan ya aliran pembuluh-pembuluh
yang gosok gigi setiap gosok gigi berdarah? Ada? Kenapa kira-kira? Kamu berdarah nggak kalau gosok gigi? Berdarah. Kenapa kok bisa berdarah? Terlalu kencang. Berarti jangan terlalu kencang atau sikat giginya harus diganti. Kalau memang perlu berarti harus ke dokter gigi ya. Oke. Bagaimana cara mengatasinya? Minum suplemen vitamin C. Vitamin C untuk meningkatkan apa? Meningkatkan apa? Imun tubuh. Ya, salah satunya untuk meningkatkan imun tubuh. Ya, untuk menjaga walaupun ada perdarahan imunnya tidak sampai gampang sakit. Ya, lalu berkumur dengan air hangat dan air garam serta menjaga kebersihan gigi. Dan kalau memang perlu berarti harus ke dokter apabila memang ketidaknyamanan itu sudah sangat mengganggu. Gitu ya. Oke. Nih, ada insomnia. Ada yang tahu insomnia? Apa insomnia? Susah tidur. Susah tidur. Susah tidur. Ada yang susah tidur? Ada. Ada pikiran? Banyak. Banyak loh. Sedikit saja di counting gitu ya. Oke, penyebabnya apa? Nih, perubahan fisik, pembesaran perut. Coba kamu lihat gambar ini ya. Gimana rasanya? Yang bisa kita lihat dari gambar ini adalah tidak nyaman karena apa? Ekspresi ibunya. Kira-kira kenapa dia merasa tidak nyaman? Karena perutnya membesar. Ayo, kenapa? Karena apa? Dari gambar ini apa yang kamu lihat? Apa Dinda? Merasa tidak nyaman karena perutnya terlalu besar. Nah, perutnya besar gitu ya. Mungkin karena perutnya besar. Kalau pada saat hamil bisa milih posisi nggak? Enggak. Coba angkat tangan. Kira-kira kalau posisi pada ibu hamil itu kira-kira apa aja yang bisa? Yang lain? Apa aja? Kalau ibu hamil itu bisanya posisi apa aja? Apa? Miring kanan, miring kiri, terentang. Tapi kalau terentang posisi semangat. Nah, good. Ya, bisa miring kiri, miring kanan, atau terentang. Tetapi terentang pun tidak terlalu dianjurkan karena bisa menekan vena cava. Sesak tadi kata temannya, benar. Jadi untuk mengurangi sesak memang harus mengurangi itu terentang. Tengkurap bisa? Nggak bisa tengkurap kan? Jadi hal itu bisa menyebabkan ketidaknyamanan ya. Selain itu apa mungkin? Mungkin ada kecemasan. Kecemasan apa kira-kira kalau semester 3? Apa juga? Misalnya kita takut kayak perasaan ingin melahirkan. Nah, benar. Ada rasa takut lagi melahirkan ya bagai? Jadi kepikiran tidak bisa tidur. Berarti apa? Berarti dia perlu diedukasi ya, dikasih informasi. Oke. Lihat cara mengatasinya. Mandi air hangat sebelum tidur. Aduh nih gimana rasanya ya? Kalau kita sebelum tidur tuh mandi air hangat gitu ya, gimana rasanya? Nyaman gitu ya, seger rasanya gitu kan ya. Lalu minum minuman hangat. Ada beberapa orang yang punya kebiasaan walaupun tidak hamil misalnya sebelum tidur itu minum air susu hangat atau air coklat hangat. Itu menyebabkan relax. Ada yang punya pengalaman? Kalau insomnia gimana caranya? Kalian biasanya kalau insomnia ada pengalaman? Iya, caranya gimana? Ayo gimana? Dinda gimana kalau Dinda? Kalau nggak bisa tidur gimana? Baca, membantu, boleh. Tapi hati-hati juga bacanya ya. Kalau kamu ada pengalaman insomnia? Nggak ada. Pokoknya tidurnya belas aja. Nggak ada pengalaman insomnia, nggak ada. Ada lagi? Siapa? Kamu ada? Dewan ada? Nggak ada. Banyak banget ya, gitu ya. Oh ya, berarti berbahagialah kalian yang bisa tidurnya. Ada beberapa orang itu juga misalnya mendengarkan musik tujuannya untuk relaksasi ya.
maksudnya ya. Oke, good. Apa lagi? Kalau misalnya itu apa tadi? Cahaya? Ya, berarti ruangannya dimatikan lampunya atau lampunya diganti dengan lampu tidur. Ya, kalau kamu punya kebiasaan tidur di tempat terang apa tempat gelap? Gelap. Kan lebih suka yang gelap-gelap kayaknya. Jadi itu lebih nyaman kita jadinya ya. Tempatnya tenang, suasananya tidak berisik, mungkin cahaya itu sedikit redup, jadi membuat kita merasa nyaman. Ada pertanyaan dulu sebelumnya? Cukup? Cukup. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan apa saja sih ketidaknyamanan yang terjadi pada ibu hamil TM3 itu apa saja contohnya? Ya, Sabrina satu apa? Pertama Susah tidur. Cindy apa satu? Pusing. Dinda apa? Edema. Satu lagi apa? Mual pada trimester 1. Tapi mual bisa ya Nak ya? Mual itu bisa saja pada trimester ketiga. Karena apa? Karena konstipasi itu bisa menyebabkan mual. Kalau kita sudah beberapa hari tidak buang air besar, kita akan menjadi secara tidak langsung mual karena perut kita menjadi begah. Begitu ya? Nyaman? Ada lagi? Apa lagi? Ketidaknyamanan? Susah buang air besar. Apalagi? Varises. Ya, itu beberapa ketidaknyamanan yang terjadi pada ibu hamil trimester 3. Nanti tolong diulang-ulang lagi ya materinya ya, kira-kira apa saja sih dan bagaimana cara mengatasinya. Nih, sekarang coba lihat ini ya. Nih, coba baca ini. Seorang perempuan setelah tahun datang ke praktik mandiri bidan yang mengakui hamil 9 bulan, anak pertama, mengeluh merasa tidak enak badan, hasil anamnesa didapatkan ibu tidak dapat tidur nyenyak sejak 3 hari yang lalu. Setiap baru saja akan tertidur, ibu terbangun karena merasa ingin buang air kencing. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 100/70, nadi 80 per menit, suhu 36 derajat, pernapasan 20 kali per menit. Pemeriksaan Leopold jadi dalam keadaan normal. Berdasarkan kasus di atas, apakah yang menjadi penyebab ketidaknyamanan yang dialami oleh ibu? Ada yang bisa? Apa? ibu sering buang air kecil. Ya, terus karena dia sering buang air kecil maka merasa tidak nyaman. Ada lagi? Bener, good. Ada lagi yang lain mau menambahkan? Ya, Cindy boleh? Karena ibu sering bangun tengah malam, jadi dia merasa Tidak nyaman. terganggu Tidurnya terganggu. Oke. Jadi ketidaknyamanannya apa aja nih? Sering buang air kecil. Insomnia. Oke? Cukup dipahami ya? Jadi nanti kalau ketemu ibu atau klien dengan keluhan yang seperti ini, kalian sudah tahu, oh ibu ini berarti dalam kondisi merasakan ketidaknyamanan trimester 3. Ya, dia buang air kecil, lalu dia menjadi tidak nyaman. Begitu ya. Jadi untuk kasus-kasus nanti diperbanyak lagi membaca sehingga nanti bisa memberikan masukan, konseling, informasi kepada ibu hamil yang mengalami. Oke ya. Untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini untuk ketidaknyamanan trimester 3. Kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Tolong dibaca di buku mengenai
masuk ke ruangan ini sudah ada sedikit gambaran tentang materi yang akan kita pelajari. Untuk penilaian materi pada hari ini, nanti silakan kalian kerjakan soal yang sudah Ibu Bapak buat di Jipom ya. Nanti kalian isi, kalau bisa secepatnya. Itu akan Ibu tutup nanti malam pukul 9. Ini akan Ibu share di grup kita ya. Nanti akan Ibu share di grup kita. Silakan diisi dengan sebaik-baiknya. Itulah tadi materi kita pada hari ini. Akhir kata